setengah. Ini yang masuk Islamnya dari kafir-kafir ini. Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya Nikodemus Keborang. Dalam hal ini saya ingin memutarkan satu cuplikan video untuk kita saksikan bagaimana seorang ustadz mualaf mengkritik mualaf-mualaf yang lainnya. Ini dia. Saya katakan, mualaf lebay ini 100% bahkan 1000% saya yakin, tidak ragu-ragu dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang meragukan itu. Dia jadi Islam yang baik. Tapi yang jadi masalah ketika dia bercerita tentang latar belakang kekristenannya, ini yang menjadi masalah, ya. Entah karena tuntutan popularitas, entah karena demi tepukan tangan dari audiens, ya. Dia kemudian mengumbar kebohongan. Ya, tadi saya tidak usah nyebut nama dan tidak usah nyebut apa saja karena banyak di YouTube tayangan mualaf-mualaf lebay ini yang sudah dikanter dari pihak-pihak Kristen. Ya, ini jadi menjadi sebuah aib bagi para mualaf. Dan para mualaf harus segera berbenah diri, ya, tidak lagi mengumbar secara berlebihan. Background mualaf ceritakan apa adanya. Kalau hanya pendeta pembantu, ceritakan. Kalau hanya penjaga gereja, ya ceritakan apa adanya. Kalau hanya jemaat biasa pun ceritakan apa adanya. Nggak usah gengsi-gengsi gitu ya. Kenapa? Karena gampang kok sebohong. Mau kemana kita mencari bukti-buktinya? Ijazahnya nggak ada, alasan dibakar gitu ya. Kemudian setelah dikonfirmasi oleh pihak Kristen tidak ada video klarifikasi, setelah itu yang bisa membantah, ya, argumentasi mereka. Nah, ini kan indikasi-indikasi kebohongan ini harus kita hentikan, ya. Benar apa yang dikatakan itu tidak salah, dan Ustadz Yahya ini juga mengatakan ini. Setengah. Ini yang masuk Islamnya dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin. Syahwat. Jadi ketika kita melihat sebuah cuplikan ini merupakan sebuah pembelajaran untuk kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus terus-menerus mengatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, di dalam firman, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, dan jalan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Maka kebenaran itu datang untuk orang-orang yang tidak benar. Kebenaran itu datang untuk membenarkan orang yang tidak benar. Maka hanya kebenaran yang bisa membenarkan orang yang tidak benar. Maka Allah yang adalah yang benar itu mampu dapat membenarkan orang yang tidak benar. Sehingga dia mengutus Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran itu, sebagai jalan keselamatan itu, sebagai jalan kehidupan itu. Maka Allah Bapa mengutus Allah Anak sebagai jalan kebenaran supaya orang yang tidak benar dapat dibenarkan melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, akulah ini jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali aku, kata Yesus. Inilah jalan kebenaran, inilah jalan kehidupan. Tanpa jalan kebenaran, kita tidak akan bisa mengenal kebenaran itu. Maka yang kebenaran itu dapat memperkenalkan diri kepada yang tidak benar. Tidak mungkin yang tidak benar dapat mengenali kebenaran. Tidak mungkin manusia yang sudah tidak benar itu dapat mengenali Allah yang benar. Maka Allah yang benar dapat mengenalkan dirinya melalui Yesus Kristus yang adalah Allah itu, mengenalkan diri kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah final. Tidak ada lagi nabi-nabi lain, tidak ada lagi jalan-jalan lain, tidak ada lagi kebenaran-kebenaran lain. Hanya Yesus adalah kebenaran itu.
Maukah engkau percaya kepadanya? Maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Inilah saatnya engkau merenung di dalam hatimu. Engkau menerima Dia dan engkau akan selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.